Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatul Faridah dengan NIM 010123010446. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Didi Ahmadiyah, SQ, SHI, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran terlebih dahulu. Ulumul Quran berasal dari dua kata, yaitu ulum dan Quran. Ulum merupakan jamak dari kata ilmu, yang berarti pengetahuan, dan Quran ialah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan sebagai pedoman untuk umat manusia. Jadi, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Ulumul Quran adalah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari Al-Quran baik secara umum maupun khusus. Baik secara umum yaitu seperti ilmu-ilmu yang mempelajari mengenai agama Islam dan bahasa Arab, maupun secara khusus yaitu ilmu-ilmu Al-Quran yang dikaji terlebih dahulu seperti ijaz Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran atau yang kita sebut dengan nuzulul Quran, dan juga nasih mansuh dan ilmu-ilmu lainnya. Secara garis besar, ulumul Quran dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama yaitu ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata. Contohnya seperti ilmu yang mempelajari bacaan-bacaan atau qiraat dan nuzulul Quran. Yang kedua yaitu ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan penelaahan yang mendalam. Sejarah ulumul Quran secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap sebelum kodifikasi, yang kedua tahap awal mula kodifikasi, dan yang ketiga tahap kodifikasi, sehingga melahirkan banyak ulama dan karya mereka tentang ilmu Al-Quran. Kemudian tujuan utama kita untuk mempelajari ulumul Quran yaitu penjelasan ayat-ayat dan keterangan makna-maknanya dalam hal-hal yang samar, melaksanakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya untuk melaksanakan tuntunannya yang sesuai dengan Al-Quran untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oke, di sini saya akan sedikit membahas 3 materi dari ulumul Quran. Yang pertama ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Dan yang ketiga ada qiraat atau bacaan. Nah, yang pertama yaitu asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul itu definisi yang banyak dikemukakan ialah sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ayat tersebut turun dan di mana kandungan ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa tersebut. Mufassir juga berpendapat bahwa asbabun nuzul ialah diturunkannya Al-Quran atas sebuah kejadian untuk mengabadikannya atau menjelaskan hukum atas kejadian tersebut. Contoh dari nuzulul Quran yaitu salah satunya larangan untuk meminum khamar. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada 2 kabilah dari golongan Ansor mengadakan perjamuan, yang dimana perjamuan itu menyuguhkan minuman khamar dan mereka meminumnya hingga mabuk, hingga terjadilah perkelahian di antara 2 kabilah tersebut.
Kemudian setelah menyadari ada bekas luka di wajahnya, salah satu dari golongan tersebut berkata bahwa saudaraku Fulan telah melukaiku, dan apabila ia berbelas kasihan kepadaku, niscaya ia tidak akan melukaiku. Kemudian terbakarlah permusuhan di antara mereka karena perkelahian yang disebabkan oleh meminum khamar tersebut. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang ijaz Al-Quran. Dimulai dengan pengertian ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran berasal dari isim fa'il mu'jizatan, yang artinya melemahkan. Atau secara istilah, mukjizat yaitu suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang mendukung kerasulannya para utusan Allah untuk menghadapi atau melemahkan lawan-lawan para rasul, yang digunakan juga untuk menghadapi berbagai tantangan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat Al-Quran. Macam-macam mukjizat Al-Quran ada dua. Yang pertama yaitu mukjizat material indrawi, dan yang kedua mukjizat imaterial logis atau kekal. Nah, yang pertama mukjizat material indrawi yaitu mukjizat yang dapat dilihat atau disaksikan dengan indera penglihatan atau mata. Nah, mukjizat material indrawi ini hanya bersifat ada pada kaum pada saat seorang nabi tersebut diutus. Jadi tidak kekal, hanya ada pada saat itu saja, hanya untuk menjawab tantangan dari masyarakatnya untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya utusan Allah tersebut. Contohnya seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak mampu dibakar oleh api. Pada awalnya Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim hancurkan dan diberi hukuman oleh Raja Namrud, yang kemudian Nabi Ibrahim tersebut diikat dan dibakar, tetapi Allah menurunkan mukjizatnya sehingga api tersebut berubah menjadi dingin dan tidak melukai Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga ada kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Pada zamannya Nabi Musa saat itu di Mesir, itu lagi trennya atau lagi maraknya para penyihir yang dapat mengubah tongkatnya menjadi ular. Kemudian Allah beri mukjizat kepada Nabi Musa untuk dapat merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar, yang dapat mengalahkan bahkan memakan ular-ular dari sihir-sihir tersebut. Kemudian juga Allah memberikan kepada Nabi Musa mukjizat untuk dapat membelah lautan, yaitu untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan para pasukannya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membelah lautan sehingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam oleh lautan tersebut, dan kaum Nabi Musa pun selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Yang kedua yaitu mukjizat imaterial logis dan kekal. Mukjizat imaterial logis dan kekal ini yaitu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran tidak terbatas oleh waktu,
dan tempat, dan disajikan untuk semua orang pun dan dimanapun. Nah, contohnya yaitu di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 29, Allah mengabadikan cerita jasad Fir'aun yang Allah jaga sebagai contoh untuk kaum selanjutnya. Yang mana seorang ahli bedah asal Prancis yang bernama Maurice Bucaille yang masuk Islam karena penemuannya kepada jasad Fir'aun yang ia bedah. Kemudian setelah ia teliti, ternyata hasilnya persis sama dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 29 tersebut, yang mana sel-sel syaraf Fir'aun itu betul-betul menunjukkan bahwa kematiannya benar-benar karena tenggelam dengan keadaan shock yang berat. Kemudian Maurice Bucaille juga menyatakan dengan menemukan bukti ini bahwa ia sangat yakin dengan firman-firman Allah dan Al-Quran, dan ia juga mengatakan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang qiraat. Qiraat yaitu cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda dengan sesuai ajaran bacaan Nabi. Dan qiraat ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, dan yang ketiga ada syadz. Qiraat mutawatir itu qiraat yang sanadnya dalam jumlah yang banyak dan nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun qiraah mutawatir ini adalah qiraah sab'ah yang terdiri dari 7 imam. Di antaranya yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Kedua yaitu ada qiraah masyhur. Qiraah masyhur yaitu qiraat yang sanadnya dalam jumlah yang banyak, akan tetapi derajatnya tidak sama dengan qiraat mutawatir. Di samping itu sanadnya sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan juga sesuai dengan rasm Utsmani. Adapun qiraat masyhur ini dinisbatkan kepada 3 imam. Yang pertama Imam Abu Ja'far Ibnu Qaqo Al-Madani, yang kedua Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan yang ketiga Imam Khalaf Al-Bazar. Yang ketiga ada qiraat syadz. Nah, qiraat syadz ini yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih dan tidak dapat juga dijadikan pegangan dalam bacaan yang sah. Misalnya seperti pada bacaan Malaka Yaumiddin. Qiraat tersebut merupakan qiraat syadz, dan versi lain dalam qiraat yang lain yaitu Maliki Yaumiddin. Qiraat yang dikemukakan oleh Al-Zarqani mengidentifikasikan 3 hal pokok yang menjadi syarat utama dalam sebuah qiraat untuk dapat diterima menjadi qiraat Qur'aniyah, yaitu sesuai dengan rasm Utsmani, qiraatnya sahih, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah teman-teman, sekian sedikit pemaparan materi Ulumul Quran. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.